Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah sistem dinamik yang ke-11. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan coba jelaskan mengenai analisis kestabilan model SIR sebagai model penyebaran penyakit campak. Nah, pemodelan hari ini dilakukan oleh Heathcote pada tahun 2000. Nah, dengan menerapkan asumsi populasi dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok individu yang sehat tetapi dapat terinfeksi penyakit atau biasa kita sebut dengan populasi individu rentan, yang nantinya akan kita simbolkan dengan huruf S. Kemudian, kelompok individu yang terinfeksi dan dapat sembuh dari penyakit, yang nantinya kita akan sebut dia sebagai kelompok terinfeksi atau I. Lalu yang terakhir, kelompok individu yang telah sembuh dan kebal dari penyakit, yang nantinya kita akan sebut sebagai kelompok individu pulih atau recovery dengan simbol R. Asumsi yang kedua, jika seorang individu telah terinfeksi dan kemudian telah pulih, maka individu tersebut tidak akan terjangkit kembali dikarenakan adanya kekebalan tubuh yang kuat dan nantinya akan kita anggap sebagai individu yang kebal. Lalu, tingkat penularan penyakit sebanding dengan jumlah pertemuan antar individu rentan dan individu yang terinfeksi. Nah, sehingga dapat kita perhatikan diagram kompartemen sebagai berikut. Yang pertama, ini adalah kelompok individu rentan. Nah, populasi kelompok individu rentan ini diperoleh dari adanya individu baru yang kemungkinan sehat tetapi bisa terinfeksi penyakit. Nah, di samping itu, kelompok individu rentan ini sendiri dapat berkurang dengan dua hal. Yang pertama, akibat kematian murni atau kematian itu sendiri, lalu bisa juga akibat penularan penyakit yang terjadi atau kontak yang terjadi dengan individu terinfeksi, sehingga individu rentan dapat berubah menjadi individu terinfeksi dengan laju beta, sehingga dapat kita nyatakan perubahan populasi individu rentan sebagai ds per dt dengan banyaknya populasi diperoleh dengan laju mu dari total populasi atau mu n, positif mu n, kemudian minus beta dikalikan super n, karena ini laju, jadi berkurang terhadap beta dikalikan total diboboti atau dibagi total populasi n dikalikan dengan populasi asal rentan S. Kemudian berkurang tadi karena kematian murni atau kematian dari kelompok individu rentan, yaitu mu kalikan S. Inilah persamaan pertama. Kemudian kelompok kedua, kelompok individu terinfeksi, banyaknya individu terinfeksi diperoleh dari interaksi antar individu rentan dengan individu terinfeksi sehingga menjadi individu terinfeksi dengan laju beta atau beta kalikan super n dari S, sama dengan laju perubahan populasi individu rentan, tapi sekarang positif. Kemudian individu terinfeksi bisa berkurang karena adanya kematian dan karena adanya proses pengobatan atau vaksinasi yang menyebabkan individu terinfeksi menjadi pulih dengan laju eta. Jadi di sini individu terinfeksi berkurang dengan laju eta dikalikan I, kemudian berkurang dengan laju kematian mu dikalikan I. Setelah itu yang terakhir ada kelompok individu pulih yang merupakan kelompok individu terinfeksi yang sudah sembuh dengan laju eta sehingga bertambah sebesar eta dikalikan I dan berkurang dengan adanya laju kematian murni individu pulih. Bukan karena penyakit ya, memang dia bisa meninggal karena faktor alami. Jadi berkurang sebanyak mu dikalikan R. Nah, karena ada 3 kelompok dan sudah diperoleh 3 persamaan sebagai sistem dinamik yang nantinya akan kita analisis lebih lanjut dengan beberapa parameter berikut ya. N sebagai populasi total individu,
Kemudian beta sebagai laju penularan penyakit, dan eta sebagai laju kesembuhan, dan mu sebagai laju kelahiran dan laju kematian. Laju kelahiran itu yang ada di pertama ini, dan yang 3 yang lain merupakan laju kematian. Oke, sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, kalau belum saya akan lanjut ke analisis. Analisis yang pertama adalah analisis titik tetap. Diperoleh 2 buah titik tetap, yaitu titik tetap bebas penyakit dan titik tetap endemik. Titik tetap bebas penyakit diperoleh saat kita asumsikan tidak ada penyebaran penyakit yang terjadi di lingkungan individu tersebut, sehingga diperoleh titik tetapnya, yaitu pada saat laju S dan laju S, laju I, dan laju R sama dengan 0. Jadi diperolehlah titik tetapnya 1,0, yaitu populasi rentannya 1, populasi terinfeksinya 0. Berarti populasi pulihnya 1, gitu ya. Kemudian untuk titik tetap endemik, berarti titik tetap di mana terjadi penularan penyakit di populasi tersebut dan menyebarnya penyakit sehingga menjadi pandemi. Jadi di sini besarnya titik tetap, besarnya banyaknya populasi rentannya sekian, dan banyaknya populasi terinfeksi sekian. Oke, berdasarkan 2 titik tetap yang dihasilkan, kita menggunakan matriks Jacobian, kemudian kita substitusi ke matriks Jacobian sehingga bisa dianalisis kestabilan dari titik tetap masing-masing. Yang pertama, saat nilai R0 kurang dari 1, R0 itu bilangan reproduksi dasar ya, di sini sudah diperoleh bilangan reproduksi dasarnya. Berdasarkan nilai R0 kurang dari 1, diperoleh titik tetap bebas penyakit yang bersifat stabil asimptotik. Sedangkan untuk R0 lebih dari 1, titik tetap bebas penyakitnya tidak stabil. Titik tetap endemik saat R0 kurang dari 1 bersifat sadel, dan saat R0 lebih dari 1 dia bersifat stabil asimptotik. Berikut beberapa bidang fase saat nilai R0 lebih dari 1 terlebih dahulu. Di sini ada pemilihan nilai-nilai parameter yang belum diketahui nilainya, ini diambil berdasarkan data yang ada. Sehingga mengakibatkan nilai R0 lebih dari 1, dan titik tetap yang diperoleh adalah 1,0 tadi bersifat tak stabil, dan 0,5, 0,4 yang bersifat stabil. Ini titik tetap endemik dan ini titik tetap bebas penyakit, gitu ya. Nah, dari sini bisa diperhatikan titik tetap yang kisaran antara 0,5 sampai Y-nya 0,4 itu dia stabil karena dari sisi manapun solusinya menuju ke titik tersebut. Artinya dari berapapun nilai awal, seiring berjalannya waktu, banyaknya populasi rentan stabil di angka 0,5 dan banyaknya populasi terinfeksi stabil di angka 0,4. Pada bidang fase ini terlihat bahwa orbitnya menuju titik itu, oleh karena itu titik tetap endemik bersifat stabil asimptotik. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada individu ada individu I yang dapat menyebarluaskan penyakit campak sehingga kelompok individu S menjadi terinfeksi penyakit. Nah, bisa juga kita lihat bidang solusi dengan pemilihan parameter yang sama dengan bidang fase tadi. Ini lebih jelas ya melihatnya. Grafik berwarna merah ini merupakan perubahan populasi rentan, yang hijau perubahan populasi terinfeksi, dan yang biru perubahan populasi sembuh. Nah, kalau diperhatikan awalnya di waktu sekarang atau di waktu 0, pemilihan nilai awal banyak populasi rentan ini ada di tingkat 0,8. Kemudian dia turun seiring berjalannya waktu, kemudian dia stabil di kisaran waktu di atas 10 ya, mungkin kurang lebih ini di waktu 12. Nah, kemudian dari grafik yang individu terinfeksi, berarti awalnya dia berada di tingkat 0,2 atau 20%, kemudian seiring berjalannya waktu dia meningkat. Nah, ini berbarengan dengan grafik S yang menurun.
Kalau dia menurun berarti kan banyaknya populasi rentan berkurang. Berkurangnya kemana? Ya ini jadi terinfeksi, makanya yang terinfeksi. Sehingga diperoleh grafik I yang semakin naik gitu kan, semakin bertambah karena tadi yang rentannya berkurang dan stabil di sekitar angka 0,45 atau 0,4 ini. Ya. Kalau sudah, perhatikan lagi grafik yang warna biru. Di sini terjadi kenaikan dari yang awalnya 0, dari sekian populasi yang terinfeksi, ternyata ada beberapa yang sembuh, dan tingkat kesembuhannya ini masih berada di tingkat kurang lebih masih di 0,05, jadi masih cukup sedikit. Oke, untuk kesimpulannya, pada bidang solusi terlihat bahwa populasi S dan I menuju titik tetap stabil yaitu 0,5 dan 0,4 ini. Karena yang hijau dia menuju ke titik 0,4 yang I, kemudian yang merah yang S menuju ke titik 0,5. Seiring berjalannya waktu, proporsi kelompok individu S akan semakin berkurang. Hal ini terjadi karena kelompok individu S terinfeksi oleh penyakit campak dan memasuki kelompok individu I. Pada waktu tertentu, proporsi individu pada kelompok S tidak mengalami perubahan dan mencapai kondisi setimbang. Kemudian pada proporsi kelompok individu I mengalami kenaikan dari keadaan awal. Kenaikan jumlah individu I terjadi karena adanya tambahan individu dari individu S yang terinfeksi virus. Proporsi individu R mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh adanya kelompok individu I yang sembuh dari penyakit sehingga akan memasuki kelompok individu R. Nah, kenapa analisis ini dilakukan hanya untuk R0 lebih dari 1? Karena R0 itu bilangan reproduksi dasar. Kalau kalian perhatikan, nilai R0 dibedakan antara kurang dari 1 dan lebih dari 1 karena kalau nilai R0 kurang dari 1, artinya nilai R0-nya berupa pecahan, gitu kan ya. Di mana pecahan, kalau pecahan kurang dari 1 itu kan lebih besar penyebut daripada pembilang. Sehingga apa? Penularan penyakit yang terjadi itu sangat kecil dengan level kurang dari 1. Karena level penularan penyakit yang sangat kecil, sehingga penyakit akan cenderung hilang dari populasi tersebut dan akan menyebabkan hilangnya penyakit di lingkungan itu. Makanya berdasarkan tabel titik tetap ini, untuk nilai R0 yang kurang dari 0 yang stabil itu adalah titik tetap bebas penyakit. Karena penyakitnya cenderung hilang di populasi itu untuk R0 kurang dari 1. Tetapi kalau R0 lebih dari 1 itu menyatakan level penyebaran penyakit yang lebih besar dari 1. Artinya apa? Ya level penyebaran penyakitnya besar dong, gitu kan. Potensi bertemunya orang rentan dan orang terinfeksi besar. Artinya apa? Semakin meluaslah penyebaran penyakit itu, semakin cepat orang terserang penyakit karena semakin banyak interaksi. Sehingga apa? Berarti penyebarannya akan semakin meluas di lingkungan tersebut, sehingga penyakitnya menyebar ke semua daerah dan menjadi pandemi. Sehingga yang stabil di sini adalah titik tetap yang endemik. Oke, sampai sini yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.